Ya, novel 9 Sutra Matahari ke-373 dilanjut lagi, kali ini dengan judul Sampaikan Perintah. Selamat menikmati novel ini. 9 Sutra Matahari Part 373. Penyihir tua, kepala penjara meminta saya bertanya, kapan waktu terbaik untuk mengirim pasukan? Seorang pria tua tiba-tiba masuk ke istana, memberi hormat kepada penyihir tua itu, lalu bertanya. Sekitar 6 hari lagi, ketika saya menghitung waktu terbaik untuk mengirim pasukan, saya akan mengirim pesan kepada kepala penjara. Penyihir tua itu menjawab, BTW, Tetua Peng, sampaikan perintah ini. Selama periode ini, kita harus memperkuat pengejaran terhadap markas pasukan aliansi di Void ke-6. Begitu ditemukan, segera laporkan. Penyihir tua itu berbicara lagi. Penyihir tua, tenanglah. Saya akan mengirim lebih banyak orang untuk melacaknya. Tetua Peng segera menjawab, lalu berbalik dan meninggalkan istana. Hari di mana Kam Guardian kita menguasai Void ke-6 ini akhirnya tiba. Namun, menurut kesimpulanku, masih ada beberapa bahaya tersembunyi. Jika bahaya tersembunyi ini tidak disingkirkan, cepat atau lambat mereka dapat membahayakan Kam Guardian kita. Anak yang melarikan diri ke Laut Purba adalah salah satu bahaya tersembunyi yang membuatku merasa sangat gelisah. Jika aku tidak menyingkirkannya, aku akan gelisah. Penyihir tua itu mendesah dan berkata, pada saat yang sama, sejumlah besar anggota badan dan potongan daging melayang di mana-mana di langit di atas benua Xuan Huang, darah yang mengalir berkumpul membentuk sungai berwarna darah yang mengalir deras. Ada banyak senjata rusiak dan harta sihir berserakan di mana-mana. Mahiat-mahiat yang tidak lengkap melayang di ruang di sekitar benua Xuan Huang. Dari kejauhan, ruang di sekitar benua Xuan Huang hancur berkeping-keping. Satu demi satu, retakan ruang gelap menyebar seperti jaring laba-laba, yang mengejutkan. Di daratan benua Xuan Huang, sekelompok anggota berpangkat tinggi dari tentara aliansi, berlumuran darah, berdiri di sana dan terus terengah-engah. Daratan itu penuh dengan tentara dan kuda aliansi yang kelelahan. Banyak mahiat anggota tentara aliansi tergeletak di tanah. Banyak orang mengelilingi mahiat-mahiat itu, entah berduka atau kesakitan, dengan ekspresi sedih dan air mata. Orang-orang di kamp penjaga akhirnya melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Kata seorang pejabat tinggi, melihat ke sekeliling ruangan yang berantakan. Namun, ada sedikit kepahitan dalam kata-katanya, dan ekspresi anggota tentara aliansi lainnya juga sangat rumit. Meskipun mereka baru saja memenangkan pertempuran, harga yang dibayar oleh tentara aliansi sangat tinggi. Pertempuran tadi hampir menjadi pertempuran berdarah. Pada akhirnya, meskipun tentara aliansi berhasil mengusir pasukan kamp penjaga, korbannya sangat besar. Semuanya, kamp penjaga pasti tidak akan menyerah. Diperkirakan mereka akan mengirimkan pasukan besar dalam waktu dekat, dan pasukan kamp penjaga berikutnya pasti akan lebih kuat. Kita harus bersiap. Seorang pejabat senior berambut putih dan berjanggut berkata dengan nada berat. Untungnya, kita telah memindahkan sebagian besar personel dan properti penting di benua Xuan Huang. Lain kali, jika kita tidak bisa mengalahkan pasukan kamp penjaga, kita akan segera mengungsi dan tidak perlu mempertahankan benua Xuan Huang. Ada gunung hijau, tidak ada rasa takut kehabisan kayu bakar. Menjaga kekuatan adalah hal terpenting. Seorang leluhur klan iblis bumi memandangi tumpukan mahiat di tanah dan berkata dengan nada berat. Memang, pasukan aliansi kita telah bertempur beberapa kali dengan kamp penjaga selama periode ini. Meskipun kita selalu menang dengan mengandalkan medan khusus benua Xuan Huang, korban dari pasukan aliansi kita semakin banyak. Dapat dikatakan bahwa kerugian pasukan aliansi kita telah melebihi 2/3 selama periode ini. Jika ini terus berlanjut, pasukan aliansi kita tidak akan jauh dari kepunahan. Seorang lelaki tua lain mengangguk dan berkata, lelaki tua ini adalah leluhur keluarga Liu. Para pemimpin senior pasukan aliansi lainnya terdiam, dan hati semua orang terasa sangat berat. Penatuaki, apakah ada kabar tentang Tuan Ye di Laut Purba yang sunyi? Seorang pemimpin senior tiba-tiba bertanya, masih belum ada kabar tentang Tuan Ye untuk saat ini. Penatuaki menggelengkan kepala dan mendesah. Saya harap Tuan Ye dapat kembali dengan selamat. Saya percaya selama Tuan Ye dapat kembali dengan selamat, beliau akan mampu memimpin pasukan aliansi kita untuk terus tumbuh dan berkembang. Kata seorang leluhur klan iblis bumi. Di tepi Laut Purba yang sunyi, sebuah lentera teratai mengapung di permukaan laut. Karena lentera teratai itu sangat kecil, seukuran ujung jarum,
dan mengapung di air laut yang gelap. Lentera itu sulit ditemukan. Di dalam lentera teratai, di menara hantu, Ye Tianfei masih berlatih menyendiri. Saya telah menyimpulkan situasi di luar selama beberapa waktu, dan saya mendapati bahwa situasi pasukan aliansi saat ini seharusnya sangat buruk. Kata Hun Lao tiba-tiba. Sebagai anggota klan pohon dunia Chaos, Hun Lao tidak hanya memiliki kultivasi spasial yang kuat, tetapi klan mereka juga memiliki teknik deduksi yang unik. Seiring kekuatan mereka terus meningkat, kemampuan deduksi Hun Lao pun semakin kuat. Kita akan keluar setelah menunggu sedikit lebih lama, lalu kita akan membalas dendam. Suara Ye Tianfei terdengar, lalu ia melanjutkan latihannya dalam pengasingan. Di luar Laut Purba, sekitar selusin dewa di kamp penjaga masih menunggu di sana, tetapi mereka sudah sangat tidak sabar. Selusin dewa ini mengeluh sambil menunggu. Selama ini, mereka telah menjaga di sini sesuai perintah penyihir tua, hampir tanpa bergerak. Kurasa orang itu mungkin sudah mati di sana. Dengan kekuatannya, bagaimana mungkin dia bisa tinggal di Laut Purba begitu lama? Kita harus melaporkan kemungkinan ini kepada penyihir tua. Kata seorang dewa, penyihir tua hanya percaya pada hasil deduksinya, bukan tebakanmu, jadi sebaiknya kau menunggu di sini dengan jujur. Kata seorang dewa di sebelahnya. Kurasa orang itu mungkin ketakutan. Dia memasuki Laut Purba dan mungkin menemukan tempat persembunyian di suatu tempat di tepian. Dengan kekuatannya, dia tidak berani berkeliaran di Laut Purba, dan dia tidak berani keluar untuk menghadapi kita, jadi dia harus mencari tempat persembunyian yang rahasia dan aman. Dewa lain mendengus dingin. Sangat mungkin, jika anak itu menemukan tempat persembunyian rahasia di Laut Purba dan menolak keluar, kita harus menunggunya di sini terus. Berapa lama lagi? Setelah mendengar kata-kata dewa ini, seseorang langsung mengeluh. Masing-masing dewa ini bisa disebut sebagai penguasa sejati di kekosongan keenam. Mereka biasanya berjalan di kehampaan dan berada jauh di atas semua orang. Semua orang kagum pada mereka. Sekarang mereka menunggu seorang anak yang lebih muda di sini, yang membuat mereka merasa sangat tertekan dan sedih. Aku tidak percaya anak ini adalah pemimpin dari apa yang disebut pasukan aliansi. Dia berani menentang kubu penjaga kita secara terbuka di usia yang begitu muda. Dia benar-benar tidak tahu cara menulis kata kematian. Sekarang kau menyesal, kau berlari ke Laut Purba dan bersembunyi, dan kau tidak berani menunjukkan wajahmu. Tidak peduli siapapun di seluruh kekosongan keenam, yang berani menentang kubu penjaga kita, tidak akan ada akhir yang baik. Seorang dewa mensibir. Kabar bahwa Ye Tianfei adalah pemimpin pasukan aliansi telah lama tersebar luas di Void keenam. Kudengar penyihir tua itu sedang melacak keberadaan markas besar pasukan aliansi. Begitu dia menemukannya, dia pasti akan mengirim pasukan besar untuk menghancurkannya. Saat anak itu keluar, dia akan mendapati pasukan aliansi kutu kupret yang dia bangun telah hancur. Dewa lain berkata dengan dingin, anak itu membuat kita menunggu di sini begitu lama. Saat dia keluar, aku pasti akan mencabut uratnya, mengupas kulitnya, memotong-motongnya, dan menggunakan segala macam siksaan di kamp penjaga kita padanya, agar dia merasakan hidup yang lebih buruk daripada kematian. Dewa lain menggertakkan gigi dan berkata, ya, dia membuat kita menunggu begitu lama. Saat dia jatuh ke tangan kita tidak boleh membiarkannya mati begitu saja. Dewa-dewa lain mengangguk dan mensibir. Hanya kalian terlalu percaya diri. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba datang dari Laut Purba. Apa? Mendengar suara ini, belasan dewa di perkemahan Guardian yang telah lama menunggu menoleh kaget bersamaan. Kemudian, mereka melihat seorang pemuda melangkah keluar dari Laut Purba yang diterjang ombak besar. Pemuda itu berwajah tenang, tangannya di belakang punggung, tatapannya dingin, dan gerakannya tampak tidak cepat maupun lambat. Namun, dalam sekejap, ia tiba di depan belasan dewa. Tatapannya dingin, dan ada sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Itu dia, akhirnya dia keluar. Karena kecepatan Ye Tianfei yang begitu cepat, hanya butuh beberapa saat dari kemunculannya hingga tiba di hadapan belasan dewa. Hingga saat itu, belasan dewa di perkemahan Guardian akhirnya bereaksi, dan seseorang tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Berani sekali, beraninya kau keluar meskipun kau tahu kami di sini. Selusin dewa langsung bubar dan mengepung Ye Tianfei, sementara seseorang berteriak keras. Duar, lebih dari selusin dewa melepaskan tekanan energi mereka, bagaikan selusin gunung berapi meletus, dan energi dahsyat tingkat dewa menyapu ke segala arah, mengguncang langit.
Lebih dari selusin dewa kuat melepaskan tekanan energi mereka secara bersamaan, sungguh mengerikan. Di area angkasa ini, semuanya ditekan dan disegel oleh energi selusin dewa ini, dan badai energi yang tak berujung meraung liar. Nak, kau membuat kami menunggu di sini begitu lama, bersiaplah untuk mati. Teriak seseorang. Nak, kau pantas menjadi pemimpin pasukan aliansi. Melihat kami di sini, kau berani keluar tanpa mengubah wajahmu. Kau cukup berani, tapi sayang sekali kau akan mati di tangan kami hari ini. Beberapa orang melihat wajah tenang Ye Tianfei dan tak kuasa menahan diri untuk memujinya. Keberanian macam apa yang dia miliki? Dia pasti terpaksa melarikan diri karena tidak bisa tinggal di Laut Purba lebih lama lagi. Bahkan kita pun tidak berani tinggal lama di Laut Purba, apalagi orang seperti dia yang seperti semut. Dia pasti takut dengan berbagai bahaya di dalamnya, jadi dia melarikan diri terlepas dari segalanya. Kata seseorang segera. Dalam sekejap, lebih dari selusin dewa mengepung Ye Tianfei, masing-masing dengan wajah mengerikan dan aura pembunuh. Mereka telah sepenuhnya mengunci napas Ye Tianfei dan tidak bisa memberi Ye Tianfei kesempatan untuk melarikan diri. Berani atau tidak, itu tak ada artinya, karena dia akan segera mati. Seseorang mensibir. Saat ini, di mata belasan dewa, Ye Tianfei tak berbeda dengan orang mati. Sudah selesai bicara. Nada bicara Ye Tianfei sangat tenang. Di bawah tekanan energi belasan dewa, ia tak menunjukkan rasa takut, juga tak tampak tertekan. Ia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, tampak tenang dan kalem. Bagaimana kalau sudah selesai bicara? Mau minta ampun? Apa menurutmu minta ampun masih ada gunanya? Seseorang mensibir. Di mata belasan dewa ini, Ye Tianfei sudah sekarat, tetapi mereka telah menunggu di sini begitu lama, dan mereka tak bisa melampiaskan dendam mereka untuk sementara waktu, jadi mereka tak rela membiarkan Ye Tianfei mati begitu saja. Sebelum membunuh Ye Tianfei, mereka harus mempermalukan dan menyiksanya. Sepertinya ada yang salah. Dia hanyalah dewa sejati. Mengapa dia bisa begitu tenang menghadapi tekanan energi lebih dari selusin dewa? Ada yang aneh. Akhirnya, seorang dewa merasa situasinya tampak tidak normal. Setelah Ye Tianfei tiba, selusin dewa ini telah melepaskan energi mereka untuk menekan Ye Tianfei. Tetapi Ye Tianfei tampak begitu tenang dari awal hingga akhir, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Bermain trik. Dia hanyalah dewa sejati. Sekuat apapun dia terbatas. Apa yang aneh tentang dia? Aku akan menyegelnya dulu, lalu menyiksanya. Melihat ekspresi Ye Tianfei, seorang dewa murka. Dia melangkah maju dan berkata sambil mensibir. Duar-duar. Sambil berbicara, sang dewa mengulurkan telapak tangannya dan membesar, berubah menjadi tangan energi yang besar, yang menutupi kepala Ye Tianfei dan langsung menutupi Ye Tianfei di bawahnya. Wajah Ye Tianfei tenang, dan dia menutup mata sampai tangan besar itu terentang ke atas kepalanya. Benar saja, dia memang dewa sejati. Menghadapi energiku, dia sama sekali tidak bisa melawan. Konyol, makhluk seperti semut itu benar-benar membuat kita menunggu di sini begitu lama. Sungguh tidak sepadan. Dewa yang beraksi melihat Ye Tianfei berdiri tak bergerak di depan telapak energinya, berpikir bahwa Ye Tianfei telah sepenuhnya ditekan, jadi dia mensibir dan berkata. Namun begitu dia selesai berbicara, Ye Tianfei sudah bergerak, mengangkat tinju kanannya dan meninju dengan keras. Dengan suara keras, telapak tangan yang diulurkan dewa itu meledak di tempat, tampak sangat rapuh. Terlebih lagi, setelah tinju Ye Tianfei meledakkan telapak tangannya, dia terus bergerak maju dan memukul wajahnya. Bagaimana mungkin, seluruh telapak tangan dewa itu patah, dan dia terkejut sekaligus marah. Dia melihat tinju Ye Tianfei terus mengenai wajahnya, dan ingin menggunakan keterampilan badannya untuk mundur dan menghindar, tetapi keterampilan badannya tidak cukup cepat untuk mengimbangi pikirannya. Sebelum ia sempat bergerak, tinju Ye Tianfei mengenai wajahnya, meledakkan seluruh wajahnya, darah berceceran, dan gigi-giginya beterbangan. Ah! Jiwa sang dewa menjerit memilukan. Namun, tinju Ye Tianfei tak berhenti, dan terus bergerak maju hingga seluruh kepalanya meledak, dengan suara dentuman, seperti semangka yang dihantam tongkat. Dengan cara ini, Ye Tianfei menghajar sang dewa hingga tak berkepala hanya dengan satu pukulan. Sekarang katakan, siapa semut itu? Tinju Ye Tianfei berhenti di udara, dan darah terus menetes dari tinjunya. Ketika Ye Tianfei melancarkan tinju kanannya,
tangan kirinya masih berada di belakang punggungnya. Tak ada momentum di badannya. Pakaiannya bergerak tertiup angin, dan ia tampak ringan dan tak terkendali. Bagaimana mungkin, pada saat ini, ruang di sekitarnya sunyi senyap, dan sekitar selusin dewa di kamp penjaga semua terbelalak tak percaya. Sebuah pukulan di kepala seorang dewa, membunuhnya seketika. Dampak visual dari efek pertempuran seperti itu terlalu kuat. Ah, nak, kau pantas mati. Ketika para dewa lain masih terguncang, jiwa dewa yang kepalanya hancur muncul tak jauh dari sana dengan wajah ngeri, menatap Ye Tianfei dengan tatapan penuh kebencian, lalu berteriak memilukan. Tiba-tiba, telapak tangan Ye Tianfei terentang dan membesar, lalu ia meraih jiwa dewa itu. Tidak, semuanya, cepat selamatkan aku. Menghadapi Ye Tianfei, sang dewa merasa tak berdaya melawan, dan langsung meminta bantuan para dewa lain dalam ketakutan. Sungguh berani. Saat itu, para dewa lain bereaksi dan murka. Meskipun Ye Tianfei telah menunjukkan kekuatan tempur yang mengerikan, mereka memiliki lebih dari selusin dewa dan tak bisa mundur. Gemuruh. Lebih dari selusin dewa, dalam keterkejutan dan amarah, melepaskan semua tekanan energi mereka, dan energi yang bergulung-gulung itu berubah menjadi gelombang dahsyat, mengguncang kehampaan luas di sekitar mereka. Lepaskan dia segera, atau kalian akan mati tanpa tempat pemakaman. Lebih dari selusin dewa meraung bersamaan, mengguncang langit. Semuanya, ayo kita lawan bersama. Anak ini sangat aneh, dan sulit bagi kita untuk mengalahkannya sendirian. Kata seorang dewa jangkung dengan keras. Gemuruh. Sambil berbicara, ia melangkah maju dan mengambil inisiatif untuk bertarung, lalu tinju kanannya teracung. Cahaya keemasan yang bergulung-gulung mekar di atas tinjunya, dan cahaya keemasan ini membawa aura korosif yang aneh. Ruang di sekitarnya langsung terkorosi ketika bersentuhan dengan cahaya keemasan itu, dan muncul lubang serta retakan di sana, seolah-olah telah digigit. Sebelum tinjunya mengenai sasaran, Ye Tianfei sudah mencium bau amis yang kuat. Jelas, pukulannya tampak keemasan dan suci, tetapi sebenarnya mengandung gas beracun atau energi iblis yang aneh. Namun, Ye Tianfei tidak menghindar. Ia mengangkat tinjunya dan meninju perlahan. Tidak ada teknik tinju, dan bahkan tampak seperti tidak ada kekuatan sama sekali. Itu hanyalah pukulan ringan. Dengan suara keras, tinju Ye Tianfei menghantam tinju emas. Tak ada ledakan energi yang dibayangkan. Tinju emas itu seperti gelembung, dan meledak dengan keras. Kemudian tinju Ye Tianfei terus bergerak maju, meledakkan seluruh lengan sang dewa, lalu mendarat di dadanya, menghancurkan separuh badannya dengan keras, lalu menghantam kepalanya dengan telapak tangan. Kemudian ia mengulurkan tangan dan meraih jiwanya di telapak tangannya. Dengan cara ini, jiwa dua dewa jatuh ke tangan Ye Tianfei. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Melihat Ye Tianfei meledakkan dewa lain dengan lambaian tangannya, para dewa lainnya tercengang dan tak percaya. Di saat yang sama, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Menghadapi Ye Tianfei, tak ada lagi penghinaan seperti sebelumnya, tetapi masing-masing dari mereka tampak serius dan penuh kewaspadaan. Nak, lepaskan mereka segera. Beraninya kau memperlakukan orang-orang kuat dari kubu penjaga kita seperti ini, apa kau akan melawan kami sampai mati? Seorang dewa berkata dengan suara marah. Omong kosong. Ye Tianfei mengucapkan dua kata, lalu melangkah maju, mengangkat tangan kanannya, dan meninju sang dewa. Setelah berhasil menguasai tahap pertama teknik pembentukan badan Wanling, kekuatan fisik Ye Tianfei begitu dahsyat sehingga tak lagi mampu ditanggung oleh para dewa biasa. Meskipun tinju Ye Tianfei tampak ringan dan tak berdaya, sebenarnya karena kekuatan yang terkandung di dalamnya terlalu kuat. Tinju itu langsung menembus segala sesuatu di depannya, termasuk ruang dan waktu, seperti memotong tahu dengan pisau, sehingga tampak begitu mudah. Kekuatan yang mengerikan. Sang dewa akhirnya mengerti mengapa kedua rekannya tak mampu menghindari tinju Ye Tianfei sebelumnya, karena ketika tinju Ye Tianfei mengenainya, ia merasakan kekuatan mengerikan yang hampir tak tertahankan bergulung masuk, yang membuatnya langsung kehilangan akal. Kutu kupret, nak, aku tidak takut padamu. Sang dewa berteriak putus asa ketakutan, lalu 6 senjata sihir tingkat dewa keluar dari badannya dan aktif secara bersamaan, bersiul ke depan untuk menangkis tinju Ye Tianfei. Kemudian, 2 pedang panjang berbentuk aneh muncul di tangannya secara bersamaan, dan dalam sekejap, ribuan sinar pedang yang mendominasi terpotong, menyapu ke arah Ye Tianfei. Dalam sekejap,
badan Ye Tianfei dipenuhi dengan sinar pedang yang padat, seolah-olah ingin memotong segalanya dan menghancurkan segalanya. Pada saat ini, para dewa lain di sekitarnya juga beraksi satu persatu, menyerang Ye Tianfei secara bersamaan. Untuk sementara waktu, semua jenis senjata sihir, semua jenis seni bela diri dan keterampilan menyerang Ye Tianfei dari segala arah. Ye Tianfei tidak menghindar, mengayunkan tinjunya, dan bertarung melawan lebih dari selusin dewa sendirian, tanpa mundur selangkah pun. Dang dang dang. Kemudian, suara benturan logam yang jernih terus terdengar. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, semua senjata sihir yang diserang para dewa dihempaskan oleh tinju Ye Tianfei, dan semua serangan itu dengan mudah ditangkis oleh Ye Tianfei. Selama seluruh proses, Ye Tianfei hanya menggunakan tinju kanannya, dan tangan kirinya masih berada di belakang punggungnya, dengan ekspresi yang sangat tenang. Bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? 12 dewa itu sungguh tak bisa menerima hal seperti itu. Kalian sudah tahu, dia sepertinya tidak menggunakan kekuatan dewa apapun dari awal hingga akhir. Dia selalu menggunakan kekuatan fisik untuk melawan kita. Bagaimana mungkin seorang anak muda memiliki kekuatan fisik yang begitu mengerikan? Seorang dewa berkata kepada yang lain dengan suara gemetar. Dengan kekuatan fisik seperti itu, tidak ada orang kedua di seluruh kekosongan keenam, kan? Kata seseorang dengan ngeri, kau sudah menghalangiku di sini selama beberapa waktu, rasanya menyenangkan, kan? Karena kau sangat ingin Mah Tei, aku akan mengabulkan keinginanmu sekarang. Kata Ye Tianfei dingin. Sambil berbicara, kecepatan badan Ye Tianfei sangat cepat. Ia mendekati salah satu dewa dalam satu langkah, mengayunkan tinjunya, dan meninjunya. Duar, semuanya, serang bersama. Dewa itu ketakutan dan pucat, lalu meraung keras. Ia tahu bahwa ia jelas bukan lawan Ye Tianfei. Serang bersama, para dewa lainnya meraung bersamaan. Baru saja, mereka mengepung Ye Tianfei bersama-sama. Meskipun ada banyak orang, mereka tidak memanfaatkannya. Terlebih lagi, para dewa ini tahu dalam hati mereka bahwa jika Ye Tianfei membunuh orang lain, kekuatan mereka akan sedikit melemah, dan mereka akan semakin tak tertandingi. Nak, aku akan melawanmu. Dewa yang didekati Ye Tianfei begitu marah sehingga 9981 pedang panjang melesat keluar dari badannya, mengelilinginya, membentuk barisan pedang. Setiap pedang panjang terus membesar, bagaikan naga raksasa yang membubung tinggi. Formasi pedang yang terdiri dari 99 dan 81 pedang panjang itu mengeluarkan suara siulan yang mengerikan dan menyerbu ke arah Ye Tianfei. Para dewa lainnya juga diam-diam mengepung Ye Tianfei dan membentuk formasi pertempuran. Awalnya, para dewa ini enggan menggunakan formasi pertempuran saat melawan musuh, karena tidak banyak orang yang bisa menjadi lawan mereka di kehampaan ini jika mereka bertarung sendirian. Kini, para dewa ini justru bersatu dan membentuk formasi pertempuran untuk menghadapi seorang pemuda. Situasi ini sungguh langka. Formasi pertempuran yang dibentuk oleh lebih dari selusin dewa itu langsung melepaskan tekanan formasi pertempuran yang mengerikan. Kekuatan tak terlihat di kehampaan saling berpotongan, dan energi lebih dari selusin dewa samar-samar menyatu menjadi satu. Setelah membentuk formasi pertempuran yang lengkap, hati para dewa ini sedikit lega. Mereka percaya bahwa dengan kekuatan para dewa ini, ditambah kekuatan formasi pertempuran ini, sudah cukup untuk menyapu seluruh kehampaan. Sekalipun Ye Tianfei sangat kuat, ia mungkin bukan lawan mereka. Nak, kau Mah Tei hari ini. Seorang dewa yang berdiri di depan formasi pertempuran menatap Ye Tianfei dengan mata dingin dan berkata sambil menggertakkan gigi. Gemuruh. Formasi pertempuran itu terus-menerus melepaskan tekanan yang mengerikan. Ruang ini telah sepenuhnya memadat, seolah-olah telah berubah menjadi sepotong besi. Berbagai kekuatan hukum agung yang berbeda terus bermunculan, berubah menjadi rantai hukum yang tak terlihat. Formasi pertempuran ini dapat mengumpulkan energi dan hukum lebih dari selusin dewa dan menyatukannya. Hari ini aku akan membunuh kalian semua, seolah-olah aku sedang mengumpulkan bunga dari kubu Guardian. Oke, cepatlah dan bergulinglah untuk Mah Tei, jangan buang waktuku. Tatapan Ye Tianfei menyapu, kata-katanya dingin dan dengan sedikit nada meremehkan. Setelah menyempurnakan dan menggabungkan lebih dari 3.000 jenis garis keturunan asli dan berhasil mempraktikkan tahap pertama teknik peleburan Wanling, Ye Tianfei memiliki kekuatan tak terbatas dalam badannya. Saat menghadapi musuh, ia memiliki tekad bertarung yang mengerikan dan ingin bertarung.
Begitu tekad bertarung ini muncul, ia tak terbendung sama sekali. Semakin kuat musuh, semakin kuat pula tekad bertarung di hati Ye Tianfei. Melihat formasi pertempuran yang dibentuk oleh lebih dari selusin dewa, Ye Tianfei tak kuasa lagi menahan keinginannya untuk bertarung. Dengan suara keras, sebelum selusin dewa sempat bereaksi, Ye Tianfei telah menerjang mereka. Saat ini, Ye Tianfei telah melepaskan sebagian besar kekuatan fisiknya. Kekuatan fisik yang sangat mengerikan itu bagaikan badai yang tak berujung, menyembur keluar dan menghantam badan Ye Tianfei. Karena kekuatan fisik yang dilepaskan Ye Tianfei begitu dahsyat, dampaknya terhadap ruang, waktu, energi, hukum, dan hal-hal lain di sekitarnya pun tak terelakkan, dan banyak fenomena aneh pun muncul. Aku melihat naga biru mengaum, burung phoenix terbang tinggi, kunpeng terbang di langit, naga menari, unicorn melayang di udara, dan semua makhluk legendaris lainnya muncul, cahaya ilahi memenuhi langit, dan meraung tanpa henti. Badan Ye Tianfei juga memancarkan cahaya kemasan yang bergulung-gulung, memenuhi seluruh badannya, mewarnai Ye Tianfei dari ujung kepala hingga ujung kaki, dari tulang, daging, kulit, hingga rambut, semuanya berwarna kemasan. Dari kejauhan, badan Ye Tianfei tampak terbuat dari emas, memberikan aura keabadian dan kekekalan. Inilah penglihatan yang muncul setelah Ye Tianfei berhasil mempraktikkan tahap pertama teknik pembentukan badan Wanling. Kini, setiap kali Ye Tianfei mengerahkan kekuatan fisiknya, badannya secara otomatis akan menghasilkan penglihatan yang mengejutkan. Apa ini? Apakah ini badan emas Buddha dalam legenda Buddha? Sekitar selusin dewa memandang badan Ye Tianfei yang tiba-tiba berubah menjadi kemasan, dan mereka semua terkejut dan ragu. Dia berpura-pura menjadi hantu. Jangan takut padanya, lakukanlah. Salah satu dewa meraung, lalu sebuah tombak melesat keluar dari formasi pertempuran. Puluhan hukum agung bercokol di tombak ini, memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang, menyeret ekor cahaya yang panjang, melesat ke arah Ye Tianfei bagai komet. Kemanapun tombak itu pergi, ruang angkasa runtuh dan hancur seketika, berubah menjadi debu. Kemudian, berbagai senjata sihir melesat keluar dari formasi pertempuran, dan masing-masing senjata sihir mengandung energi yang sangat mengerikan. Senjata-senjata sihir ini dikorbankan oleh lebih dari selusin dewa. Setiap senjata sihir mengandung energi semua dewa, yang berarti energi masing-masing senjata sihir setara dengan serangan gabungan lebih dari selusin dewa ini. Menghadapi serangan seperti itu, para dewa biasa tak akan berani melawannya secara langsung, jika tidak, mereka mungkin akan langsung terbunuh. Namun, menghadapi serangan seperti itu, Ye Tianfei tak berniat mundur. Sebaliknya, semangat juang di matanya semakin kuat. Kekuatan fisik di badannya tercurah dengan dahsyat, dan di saat yang sama, badannya otomatis bangkit, dan ia langsung menjadi raksasa. Terlebih lagi, bayangan makhluk dari berbagai ras mulai bermunculan di badan Ye Tianfei. Bayangan makhluk dari berbagai ras bagaikan kereta kuda, terus-menerus diproyeksikan dari badan Ye Tianfei, dan muncul di sekitarnya. Apa yang terjadi? Mengapa aku merasakan napas dari berbagai garis keturunan pada anak ini? Bukankah dia manusia? Lebih dari selusin dewa tampak ragu. Pada saat ini, Ye Tianfei telah mengayunkan tinjunya untuk menghantam senjata sihir yang dikorbankan dalam formasi pertempuran di depan. Krak, tombak yang terbang di depan hancur total oleh pukulan ringan Ye Tianfei. Tombak itu hancur di tempat dan berubah menjadi pecahan senjata sihir yang tak terhitung jumlahnya, yang berterbangan ke segala arah seperti bunga yang ditebarkan oleh peri. Kemudian Ye Tianfei mengayunkan tinjunya lagi, 1, 2, 3 kali, dan setiap pukulan menghancurkan atau mengguncang sebuah senjata ajaib. Faktanya, dalam pertempuran sebelumnya, Ye Tianfei tidak mengerahkan seluruh kekuatan fisiknya. Bahkan sekarang, Ye Tianfei belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Badan Ye Tianfei telah mengintegrasikan lebih dari 3.000 garis keturunan asal yang berbeda, dan kekuatan yang dimilikinya kini tak terbatas. Di bawah tatapan mata belasan dewa yang terkejut, satu demi satu senjata ajaib terus-menerus dipecahkan. Kemudian Ye Tianfei tiba-tiba melompat, dan badannya yang besar melayang ke udara seperti gunung suci, melesat menembus langit dan bumi. Pada saat ini, seluruh kehampaan terpengaruh dan tiba-tiba tenggelam. Pada saat ini, ruang ini sepenuhnya ditekan dan disegel oleh kekuatan mengerikan Ye Tianfei, seolah-olah semuanya telah berhenti berjalan. Kemudian Ye Tianfei bergegas ke formasi pertempuran.
Tekanan energi yang sangat mengerikan yang dilepaskan oleh formasi pertempuran ini tampaknya tidak berpengaruh pada Ye Tianfei. Ye Tianfei seperti ikan yang memasuki laut, bebas dan mudah. Kemudian Ye Tianfei mengayunkan tinjunya dan meninju dada salah satu dewa. Dewa itu menyadari bahwa ia tak punya waktu untuk menghindar dan tak berdaya. Ia menatap Ye Tianfei dengan ngeri dan ingin mengatakan sesuatu. Kemudian, dengan suara dentuman, badannya meledak dan berubah menjadi darah dan daging. Sebelum badan dewa itu meledak, Ye Tianfei telah berdiri di samping dewa lain dengan kecepatan yang mencengangkan dan langsung meninjunya. Pukulan ini mengandung kekuatan mengerikan yang tak terbatas, yang dapat menghancurkan segalanya dan tak terhentikan. Meskipun dewa itu menggunakan berbagai keterampilan tingkat tinggi dan teknik rahasia dalam sekejap, dan juga menggunakan dua senjata sihir tingkat dewa untuk melawan, itu sia-sia karena kekuatan yang terkandung dalam tinju Ye Tianfei terlalu mengerikan. Semua rintangan hancur oleh tinjunya dalam sekejap, bagaikan kertas. Tinju Ye Tianfei mendarat di bahu kanan dewa itu, dan sosok dewa itu membeku, matanya penuh kengerian. Saat berikutnya, mulai dari bahu kanannya, dagingnya mulai hancur, berubah menjadi kabut darah, dan kemudian menghilang bersama angin. Begitu saja, ia menyaksikan badannya, dari bahu kanan hingga badannya, lalu ke kepala dan anggota badannya, berubah menjadi kabut darah secara berurutan, lalu menghilang bersama angin, dan akhirnya lenyap sepenuhnya. Jangan hancurkan jiwa mereka, jiwa para dewa ini sangat berguna bagi kita. Kata Huang Sang segera, jangan khawatir, aku juga membutuhkan jiwa mereka. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Kemudian ia mengulurkan tangan dan mengambil dua jiwa dari ruang di sebelahnya. Itu adalah jiwa kedua dewa yang badannya baru saja diledakkan oleh Ye Tianfei. Giliranmu. Ye Tianfei berbalik, menatap para dewa lainnya dengan tatapan dingin dan mensibir. Ye Tianfei, yang menerobos formasi pertempuran, bagaikan pisau tajam yang menusuk tahu. Kemanapun ia pergi, ia dengan mudah menghancurkan segalanya dan tak terhentikan. Semua senjata sihir dan semua teknik rahasia dengan mudah diledakkan di depan tinju Ye Tianfei yang mengandung kekuatan mengerikan. Dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas, dengan keras, Ye Tianfei meninju salah satu dewa dan meledakkan separuh badannya. Dewa itu berbalik dan lari ketakutan, tetapi kecepatan badan Ye Tianfei jauh lebih cepat darinya. Ia melesat, mengejar, dan meninjunya lagi, meledakkan separuh badannya yang lain, lalu meraih jiwanya. Sejauh ini, Ye Tianfei telah meledakkan beberapa dewa. Jiwa para dewa ini dikendalikan oleh Ye Tianfei. Di hadapan kekuatan fisik Ye Tianfei yang mengerikan, jiwa para dewa ini sama sekali tidak dapat melarikan diri, karena Ye Tianfei dapat dengan mudah menyegel area ruang yang luas ke dalam lempengan besi hanya dengan sekali genggaman, dan semuanya membeku di dalamnya dan tidak dapat bergerak sama sekali. Lari. Para dewa yang tersisa melihat Ye Tianfei menerobos formasi pertempuran dan meledakkan dua dewa berturut-turut. Mereka segera menyadari bahwa meskipun mereka telah membentuk formasi pertempuran ini, mereka masih belum sebanding, dan mereka berbalik dan lari ketakutan. Formasi pertempuran yang mereka bentuk langsung runtuh dan menjadi tidak efektif. Dengan cara ini, formasi pertempuran yang dibentuk oleh lebih dari selusin dewa dihancurkan oleh Ye Tianfei dalam waktu singkat. Kekuatan teknik pembentukan badan roh sejati sungguh mengerikan. Kekuatan fisikmu saat ini benar-benar mampu menyapu bersih para dewa. Melihat kekuatan bertarung Ye Tianfei yang mengerikan, ulat sutra naga bertanduk emas merasa sangat iri dan tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras. Tuanku sungguh hebat, kita pernah dikejar oleh orang-orang ini sebelumnya dan harus melarikan diri kemana-mana. Akhirnya, kita bersembunyi di Laut Purba. Sekarang kita akhirnya bisa berbangga diri dan membalas dendam. Hu Miao juga bertepuk tangan dan bersorak. Kalian tidak bisa melarikan diri. Ye Tianfei menatap para dewa yang melarikan diri dengan panik dan berkata dengan dingin. Begitu suara itu jatuh, kekuatan fisik Ye Tianfei langsung meledak. Dengan tendangan yang kuat, ruang ini tiba-tiba tenggelam seluruhnya. Kemudian badan Ye Tianfei langsung melintasi langit dengan kecepatan luar biasa dan mendarat di belakang seorang dewa. Hanya dengan satu pukulan, dewa itu meledak dan meraih badan jiwanya di telapak tangannya. Kemudian Ye Tianfei melompat lagi dan mengejar di belakang dewa lain. Simpan seluruh badannya, aku ingin menggunakan badan para dewa ini untuk memurnikan Mahiat. Kata Huang Sang tiba-tiba. Baiklah kalau begitu. Ye Tianfei mengangguk, lalu menepuk bahu dewa itu.
Dewa itu langsung tak tahan, lalu berlutut. Seluruh badannya berada di bawah kekuatan mengerikan yang tak terbatas dan tak bisa bergerak sama sekali. Ye Tianfei meraih ke dalam lautan jiwanya, langsung menarik keluar badan jiwanya, lalu menyerahkan badannya kepada Huang Sang. Badan seorang dewa masih mengandung energi yang sangat mengerikan, tetapi energi ilahi ini telah disegel paksa oleh Ye Tianfei, dan badan ini tidak akan melawan sama sekali. Selanjutnya, Ye Tianfei dengan cepat menyusul para dewa lainnya dan menekan mereka semua. Badan 2 atau 3 dewa diserahkan kepada Huang Sang, dan badan para dewa lainnya diserahkan kepada klon-klan darah, memungkinkan klon-klan darah untuk melahap darah asli mereka. Pada saat yang sama, Ye Tianfei juga melahap jiwa beberapa dewa dan mendapatkan ingatan mereka. Tak lama kemudian, lebih dari selusin dewa semuanya dibunuh oleh Ye Tianfei, dan tak satu pun dari mereka yang bisa lolos. Karena kecepatan gerak badan Ye Tianfei yang terlalu cepat, bahkan jika para dewa ini melarikan diri dari jarak yang jauh, mereka akan segera ditangkap oleh Ye Tianfei. Jiwa para dewa ini sangat berkualitas tinggi, dan mereka sangat berguna bagiku. Huang Sang mendapatkan jiwa beberapa dewa dan segera mulai memurnikan dan melahapnya, katanya dengan penuh semangat. Klon-klan darah melahap dan memurnikan semua darah asli yang tersisa di medan perang. Setelah pertempuran, Ye Tianfei berdiri di ruang di depan Laut Purba, memandangi anggota badan yang patah, daging, darah, dan sisa-sisa napas pertempuran yang ditinggalkan oleh selusin dewa. Hatinya hampa, pakaiannya berkibar tertiup angin, dan samar-samar ia merasakan kesedihan maupun kegembiraan di hatinya. Sebelum memasuki Laut Purba, Ye Tianfei bukanlah tandingan selusin dewa ini dan hanya bisa melarikan diri secara membabi buta, tetapi sekarang ia dapat dengan mudah membunuh selusin dewa ini. Seni rahasia kekacauan memang sangat efektif. Sebelum kau memasuki Laut Purba, kau telah menggunakan seni rahasia kekacauan untuk menyimpulkan berkali-kali, dan itu menunjukkan bahwa arah Laut Purba menguntungkanmu, dan kau mampu bertahan hidup dalam menghadapi kematian. Sekarang tampaknya hasil deduksi awalmu sangat tepat, dan kau tidak hanya bertahan hidup dalam menghadapi kematian, tetapi juga seekor burung phoenix yang terlahir kembali dari abu. Hun Lao tak kuasa menahan senyum dan berkata, memang, meskipun Laut Purba sangat berbahaya, ia telah memberiku banyak manfaat. Ye Tianfei mengangguk, jangan terlalu senang. Kau mengikuti lelaki tua bernama Sen itu untuk memprovokasi para mahiat hidup di Pulau Dewa Pemakaman. Para mahiat hidup itu mungkin tidak akan menyerah. Aku selalu merasa mereka akan mendatangimu lagi. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Mari kita lakukan langkah demi langkah di masa depan. Sekarang saatnya untuk menyelesaikan beberapa hal. Ye Tianfei menatap kehampaan di kejauhan dan berkata dengan lembut. Setelah itu, Ye Tianfei melesat dan pergi menembus angkasa lalu menghilang. Pada saat yang sama, di markas besar perkemahan penjaga, di sebuah istana, di atas altar. Tidak baik, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di Laut Purba yang sunyi. Tiba-tiba, wajah penyihir tua itu berubah drastis, lalu ia segera mengirimkan beberapa pesan. Di depan Laut Purba yang sunyi, tak lama setelah Ye Tianfei pergi, 3 sosok dengan cepat datang dari kejauhan dan mendarat di depan Laut Purba yang sunyi. Aneh, di mana mereka? Mereka adalah 3 pria. Begitu tiba, mereka melepaskan energi jiwa mereka untuk merasakan ruang ini, lalu mereka semua menunjukkan ekspresi bingung. Apakah yang dikatakan penyihir tua itu benar? Sesuatu telah terjadi di sini. Tanya salah satu pria itu. Ada yang tidak beres. Ada jejak pertempuran di sini. Pasti terjadi pertempuran sengit belum lama ini. Tak lama kemudian, ketiga pria itu merasakan energi pertempuran yang meresap ke dalam ruang ini. Ada bau darah. Sepertinya seseorang terluka. Seorang pria mendarat di suatu tempat dan mencium bau darah yang kuat di sana. Ada anggota badan dan daging yang patah di sini. Mereka orang-orang kita. Benar saja, sesuatu telah terjadi di sini. Wajah seorang pria lain tiba-tiba berubah drastis dan berteriak kaget. Kemudian ketiga pria itu menemukan lebih banyak jejak pertempuran dan anggota badan serta daging yang patah, serta napas yang ditinggalkan oleh selusin dewa. Oh tidak, sesuatu benar-benar terjadi pada orang-orang di kamp penjaga kita. Mungkin saja mereka semua terluka. Tapi di mana mereka sekarang? Mengapa tidak ada yang tersisa? Tidak ada yang terlihat hidup, dan tidak ada yang terlihat mati. Ketiga pria itu akhirnya menyimpulkan bahwa selusin dewa yang sebelumnya menjaga di sini pasti mengalami kecelakaan.
Berdasarkan aura yang tersisa di sini, sepertinya mereka semua mengalami kecelakaan. Sekarang tidak ada yang tersisa. Mungkinkah mereka semua telah jatuh dan badan mereka hilang? Salah satu dewa mengerutkan kening dan berspekulasi. Tidak mungkin mereka semua jatuh. Ada lebih dari selusin dewa. Berapa banyak orang kuat di kehampaan ini yang dapat membunuh lebih dari selusin dewa sekaligus? Lagi pula, siapa yang berani membunuh lebih dari selusin dewa dari kamp penjaga kita sekaligus? Menurutku, mereka seharusnya terluka, lalu mereka semua pergi untuk menghindari musuh yang kuat. Pria lain di sebelahnya segera membalas. Tapi kenapa mereka tidak mengirim pesan darurat? Padahal kita sudah mengirim pesan kepada mereka sebelum kita datang, tapi belum menerima balasan mereka sampai sekarang. Kata dewa ketiga, masalah ini memang sangat aneh. Kita akan segera melapor kepada penyihir tua itu. Penyihir tua itu punya cara yang hebat dan pasti akan menyelidikinya dengan saksama. Kata seorang dewa. Kemudian ketiga dewa mengeluarkan slip giok komunikasi dan mulai mengirim pesan. Mereka di sini untuk menangani anak kecil yang melarikan diri ke Laut Purba. Bagaimana menurutmu? Mungkinkah anak kecil itu sudah keluar dari Laut Purba, dan sekarang sesuatu telah terjadi? Seorang dewa tiba-tiba menatap Laut Purba dengan ombak besar di depannya dan berspekulasi. Mustahil, anak itu hanyalah dewa sejati. Ada lebih dari selusin dewa dari kamp pelindung kita yang menghalanginya di sini, dan dia sama sekali tidak berani keluar dari Laut Purba. Lagi pula, bahkan jika anak itu keluar dari Laut Purba, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah di hadapan lebih dari selusin dewa. Dua dewa lainnya menggelengkan kepala. Saat ini, Ye Tianfei sedang berjalan di Void ke-6. Karena Ye Tianfei mengendalikan sejumlah besar klon di Void ke-6, Ye Tianfei segera memperoleh ingatan banyak klon selama periode ini dan mengetahui semua hal yang terjadi di Void ke-6. Sebagian besar klon yang telah ditaklukkan Ye Tianfei sebelumnya tersebar di kamp pelindung, Istana Mahiat Yin, kelompok angin musim gugur, dan kekuatan lain yang memiliki hubungan dekat dengan kamp pelindung. Masing-masing kekuatan ini memiliki informasi yang lengkap, jadi meskipun Ye Tianfei baru saja keluar dari Laut Purba, dia sekarang tahu lebih banyak tentang berbagai hal yang terjadi di Void ke-6 daripada kebanyakan orang. Selama periode ini, benua Xuanhuang telah mengalami beberapa serangan dari pasukan kamp pelindung. Meskipun benua Xuanhuang melawan dan memukul mundur pasukan kamp penjaga beberapa kali berturut-turut, kemenangan itu tragis dengan banyak korban. Setelah Ye Tianfei mengetahui berbagai hal yang dialami benua Xuanhuang selama periode ini, raut wajahnya muram. Meskipun di mata orang luar, benua Xuanhuang mewakili klan iblis bumi, nyatanya, benua Xuanhuang adalah markas besar pasukan aliansi. Menurut berbagai berita, pasukan aliansi telah menderita kerugian besar selama periode ini, dan banyak dewa sejati telah gugur dalam pertempuran. Sekte Ling Qiao benar-benar terang-terangan menindas pasukan aliansi. Bagus sekali, aku akan pergi sendiri untuk menagih hutang ini. Setelah Ye Tianfei mendapatkan berbagai berita tentang Sekte Ling Qiao, matanya memancarkan niat membunuh yang dingin, dan ia berkata dengan dingin. Pasukan-pasukan aliansi yang ditempatkan di markas besar Sekte Ling Qiao pertama-tama ditempatkan dalam tahanan rumah, kemudian semuanya ditangkap dan dijebloskan ke penjara langit, dan akhirnya semuanya dipaksa menjadi budak Sekte Ling Qiao, melakukan segala macam pekerjaan kotor, melelahkan, dan berat sepanjang hari. Terlebih lagi, sejumlah besar anggota meninggal secara tragis akibat penyiksaan kejam yang dialami Sekte Ling Qiao. Bahkan Sekte Ling Qiao telah menyatakan bahwa tindakan tentara aliansi merupakan provokasi serius bagi Sekte Ling Qiao. Sekte ini akan secara terbuka melacak keberadaan tentara aliansi di seluruh Void ke-6, dan mengancam akan segera mengirim orang untuk menghancurkan tentara aliansi begitu markas tentara aliansi ditemukan. Dengan kata lain, tentara aliansi kini telah dikejar dan diancam bersama oleh dua kekuatan besar, satu adalah kubu penjaga, dan yang lainnya adalah Sekte Ling Qiao. Tentu saja, lebih tepatnya, ini adalah aliansi yang dipimpin oleh Sekte Ling Qiao, karena banyak kekuatan telah membentuk aliansi dengan Sekte Ling Qiao. Orang-orang di Sekte Ling Qiao itu benar-benar sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Kurasa pasukan yang dikirim oleh pasukan aliansi kita seharusnya membantu mereka melawan kubu penjaga, dan kita telah melakukan banyak hal dalam pertempuran sebelumnya. Bisa dibilang, jika kita tidak bergerak diam-diam, pertempuran di depan markas Sekte Ling Qiao tidak akan mampu menahan serangan kubu penjaga, dan pasti sudah lama dikalahkan, dan mungkin markas itu hancur.
Aku tidak menyangka Sekte Ling Qiao akan membalas kebaikan dengan kebencian dan berbalik melawan pasukan aliansi. Sungguh menyebalkan. Jika kita tahu ini, seharusnya kita tidak membantu Sekte Ling Qiao sejak awal. Ulat Sutra Naga bertanduk emas sangat marah dan ingin segera pergi ke Sekte Ling Qiao untuk membalas dendam. Benar-benar keji. Tuan, kita harus menyingkirkan napas ini dan pergi ke Sekte Ling Qiao untuk membalas dendam. Hu Miao juga sangat marah. Kita harus menyelesaikan masalah dengan Sekte Ling Qiao, tetapi kita akan kembali ke benua Xuan Huang dan menyelesaikan masalah dengan pasukan aliansi. Situasi pasukan aliansi akhir-akhir ini tidak terlalu baik. Sekarang sejumlah besar orang dari kamp penjaga telah mengepung benua Xuan Huang dan akan segera melancarkan serangan baru. Kamp penjaga tidak akan bisa berdamai kecuali mereka menghancurkan benua Xuan Huang. Dan aku menduga penyihir tua itu mungkin telah menyimpulkan hubungan antara benua Xuan Huang dan pasukan aliansi. Jika tidak, dia tidak akan mengirim pasukan untuk menghadapi benua Yan Huang berulang kali. Kata Ye Tianfei dengan suara berat. Kemampuan deduksi penyihir tua itu memang sangat menakutkan. Jika bukan karena deduksi akuratnya yang terus-menerus untukmu, kita tidak akan terpaksa melarikan diri ke Laut Purba yang sunyi. Dengan kemampuan deduksinya, cepat atau lambat dia akan dapat menemukan bahwa benua Xuan Huang adalah markas pasukan aliansi. Hun Lao mengangguk setelah mendengarkan kata-kata Ye Tianfei. Saat ini, Ye Tianfei sudah duduk di dalam pesawat ruang angkasa, dan pesawat ruang angkasa itu melesat kembali ke arah benua Xuan Huang dengan kecepatan tercepat. Selama proses ini, Ye Tianfei terus menghubungi klon-klon yang telah ditaklukkannya sebelumnya, dan ingatan klon-klon tersebut terus terbaca oleh Ye Tianfei. Oleh karena itu, Ye Tianfei semakin memahami berbagai hal di Void ke-6 selama periode ini. Pada saat yang sama, dunia Xuan Huang tempat benua Xuan Huang berada telah dikepung oleh sejumlah besar manusia dan kuda, terutama di luar pintu masuk dan keluar dunia Xuan Huang, yang dikepung oleh pasukan berat. Tidak hanya sejumlah besar dewa sejati dari kamp penjaga, tetapi juga 3 dewa surgawi. Dalam pertempuran sebelumnya, kamp penjaga tidak pernah mengirimkan dewa surgawi. Karena sudah diketahui bahwa ketiga leluhur klan iblis bumi hanyalah dewa sejati, para petinggi kamp penjaga percaya bahwa tidak perlu mengirimkan dewa surgawi untuk menghadapi klan iblis bumi belaka. Dewa-dewa surgawi adalah kekuatan tempur inti bagi setiap pasukan besar, dan mereka umumnya tidak mudah dikerahkan, yang sama saja dengan pemborosan. Namun setelah beberapa pertempuran, kamp penjaga akhirnya menyadari bahwa akan sulit menghancurkan klan iblis bumi tanpa mengerahkan dewa-dewa surgawi. Jadi kali ini kamp penjaga mengirimkan 3 dewa surgawi sekaligus. Hanya klan iblis bumi biasa, mereka bahkan membutuhkan kamp penjaga kita untuk mengerahkan begitu banyak pasukan untuk menyerangnya. Ini memalukan bagi kamp penjaga kita. Salah satu dewa memandang pintu masuk dan keluar benua Xuan Huang dengan jijik dan berkata dengan dingin. 2 dewa lain yang berdiri di sampingnya juga penuh dengan jijik. Dewa-dewa sejati lainnya mengikuti di belakang ketiga dewa itu seperti bintang yang mengelilingi bulan. Kalian bertiga, orang dewasa, tidak tahu bahwa menurut berita, orang terkuat di klan iblis bumi adalah 3 leluhur, dan ketiga leluhur itu hanyalah dewa sejati tingkat tinggi. Kami pikir akan sangat mudah menghadapi 3 dewa sejati tingkat tinggi, tetapi setelah kami bertarung dengan pasukan klan iblis bumi, kami menyadari bahwa klan iblis bumi seharusnya menyembunyikan kekuatan sejatinya sebelumnya. Karena klan iblis bumi sebenarnya mengirimkan ratusan dewa sejati, dan bahkan ada banyak dewa sejati sempurna di antara mereka, ditambah lagi ada banyak formasi bumi tingkat tinggi di benua Xuan Huang, yang sangat kuat, yang menyebabkan kamp penjaga kami mengirimkan beberapa pasukan tetapi gagal menghancurkan klan iblis bumi. Seorang dewa sejati sempurna di sebelahnya melangkah maju dan berkata dengan hormat. Dewa sejati sempurna ini adalah pemimpin yang bertanggung jawab memimpin pasukan untuk menghadapi klan iblis bumi. Dia telah memimpin pasukan kamp penjaga untuk menyerang dunia besar Xuan Huang 3 atau 4 kali berturut-turut, tetapi setiap kali dia dikalahkan dan kembali dengan malu. Kau benar-benar berani berdalih. Kalaupun klan iblis bumi punya ratusan dewa sejati, terus kenapa? Kita punya dewa sejati sebanyak yang kita mau di kamp penjaga. Satu-satunya penjelasan adalah kau tidak kompeten dan tidak kompeten. Seorang dewa menatap dewa sejati yang sempurna ini dan berkata dengan nada kesal. Yang mulia benar, dewa sejati yang sempurna ini langsung tidak berani berkata apa-apa lagi. Hanya saja klan iblis bumi memang bersembunyi agak jauh, dengan ratusan dewa sejati. Tapi itu tidak masalah, mereka hanya dewa sejati, tidak ada apa-apanya. Baiklah, jangan buang waktu,
kita bunuh saja semua makhluk di dalamnya. Dewa itu berbicara lagi, ya, kita bunuh saja. Klan iblis bumi yang kecil bisa hancur dalam sekejap, tidak ada gunanya membuang-buang waktu. Dewa lain juga mengangguk dan berkata, saat ini di dunia Xuan Huang, 3 leluhur klan iblis bumi dan sejumlah besar anggota berpangkat tinggi dari pasukan aliansi semuanya berdiri di atas benua Xuan Huang, semuanya dengan wajah serius dan mata khawatir. Aku tidak menyangka Kam Penjaga akan mengirim 3 dewa surgawi untuk menghadapi klan iblis bumi kita. Mereka benar-benar menghormati klan iblis bumi kita, kata salah satu leluhur dengan suara berat. Para anggota senior pasukan aliansi ini telah menerima laporan bahwa Kam Penjaga telah mengirim 3 dewa surgawi kali ini, dan semua orang dapat merasakan energi mengerikan dari ketiga dewa surgawi yang berdiri di luar pintu masuk dunia Xuan Huang. Para dewa surgawi memang sangat kuat. Semuanya, kita tidak bisa bertarung dengan keras, mari kita bersiap untuk evakuasi. Tuan Ye telah mengatur mundur kita sebelumnya, jadi lanjutkan saja sesuai rencana awal. Seorang lelaki tua berkata dengan suara berat. Lelaki tua ini adalah leluhur keluarga Liu. Dia adalah salah satu tetua tertua di pasukan aliansi. Sejak Ye Tianfei mulai mendirikan pasukan aliansi, dia telah menjadi anggota senior pasukan aliansi. Aku ingin tahu apakah kita bisa melawan para dewa dengan medan benua Xuan Huang. Jika kita bisa melawan para dewa, maka kita tidak perlu pergi dari sini dan tinggal di luar. Salah satu leluhur klan iblis bumi memandang benua Xuan Huang yang luas di bawahnya dan berkata, ini adalah kampung halamannya tempat ia dibesarkan. Jika tidak perlu, ia tidak ingin pergi. Beberapa waktu lalu, pasukan aliansi memanfaatkan medan khusus benua Xuan Huang untuk menangkis serangan Kam Penjaga beberapa kali berturut-turut. Benua Xuan Huang memiliki energi dan hukum bumi yang kuat, dan terdapat banyak formasi bumi yang tersusun. Beberapa formasi bumi ini merupakan warisan dari zaman purba, dan banyak diantaranya disusun oleh Ye Tianfei. Dalam pertempuran sebelumnya, setiap kali pasukan aliansi tidak dapat melawan, mereka mengaktifkan formasi bumi di benua Xuan Huang. Satu demi satu, formasi bumi muncul, membentuk sejumlah besar tempat berbahaya dan tempat-tempat yang berbahaya, meletuskan kekuatan berbagai formasi bumi, menghalangi pasukan Kam Penjaga, dan menyebabkan banyak korban di pihak pasukan Kam Penjaga. Tidak ada yang bisa memastikannya, dan saya pikir Kam Penjaga telah begitu menderita sebelumnya, kali ini mereka harus dipersiapkan dengan baik. Mungkin Kam Penjaga sudah menyiapkan cara untuk menghadapi benua Xuan Huang, jadi kita masih harus bersiap untuk evakuasi. Lagi pula, Kam Penjaga adalah negara adidaya terkuat di Void ke-6, dan sudah diwariskan sejak lama, dan fondasinya sangat kuat. Jika Kam Penjaga sudah menyiapkan cara untuk menghadapi benua Xuan Huang, maka kita sama sekali tidak bisa menjadi lawan mereka. Kata seorang pejabat senior, oh tidak, tuan-tuan, pasukan Kam Penjaga di luar sudah mulai menyerang. Pada saat ini, seorang jenderal dari pasukan aliansi bergegas ke depan para pejabat senior ini dan melapor dengan cemas. Sampaikan perintah dan bersiap mundur. Semua petinggi tentara aliansi saling berpandangan, lalu mengambil keputusan. Semua orang mengerti bahwa dengan 3 dewa datang ke Kam Penjaga, pertempuran ini mustahil untuk dilawan. Belum lagi 3 dewa, bahkan 1 dewa pun tak dapat dihentikan oleh tentara aliansi. Belum lagi selain 3 dewa ini, pasukan yang dikirim oleh Kam Penjaga lebih besar skalanya dan lebih kuat secara keseluruhan daripada yang sebelumnya. Bahkan tanpa 3 dewa, tentara aliansi mungkin tak akan mampu melawan. Dengan perintah dari petinggi tentara aliansi, sebagian besar pasukan di benua Xuan Huang siap untuk mengungsi kapan saja. Ye Tianfei telah menyiapkan sejumlah besar susunan teleportasi di benua Xuan Huang. Selama susunan ini diaktifkan, pasukan tentara aliansi dapat segera diteleportasi. Tentara aliansi telah menyiapkan sejumlah pangkalan rahasia, dan pangkalan-pangkalan rahasia itu semuanya berada di dunia kecil yang sangat terpencil dan tersembunyi. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Namun, ketika pasukan tentara aliansi belum resmi dievakuasi, 3 sosok telah sudah tiba di atas benua Xuan Huang dan berdiri di hadapan para petinggi tentara aliansi. Tidak bagus, 3 dewa datang. Ketika semua petinggi pasukan aliansi melihat ketiga sosok itu, mereka semua terkejut dan wajah mereka menjadi serius. Duar-duar, begitu ketiga dewa muncul di atas benua Xuan Huang, mereka melepaskan tekanan energi mereka. Kegilaan energi yang luar biasa mulai melonjak liar dan menekan benua Xuan Huang.
Tekanan energi yang dilepaskan oleh ketiga dewa bersama-sama terlalu mengerikan bagi pasukan aliansi, membentuk badai energi yang sangat mengerikan. Dan ketiga dewa itu dengan sengaja memberikan tekanan pada benua Xuan Huang, dan berubah menjadi 3 klon energi besar, berguling-guling ke benua Xuan Huang. 3 klon energi yang sangat besar mengangkat kaki mereka yang besar dan menghentakkan kaki ke bawah dengan gemuruh. Tiba-tiba, seluruh benua Xuan Huang berada dalam kekacauan. Di bawah tekanan energi ketiga dewa, itu bergetar seperti sekam yang diayak. Beberapa pemimpin inti pasukan aliansi terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini, dan dengan cepat mengaktifkan semua formasi tanah di benua itu, termasuk beberapa formasi tanah purba jauh di dalam tanah benua itu. Satu demi satu, tirai cahaya formasi naik ke udara, seperti jamur yang berkilauan, melindungi seluruh benua. Legenda bahwa klan iblis bumi ahli dalam energi bumi memang benar, tetapi tidak mudah menghentikan kita dengan cara-cara ini. Ketiga dewa itu mensibir, lalu salah satu dari mereka mengulurkan tangan dan melemparkannya, dan sebuah kompas kuning compang camping melayang ke udara dan muncul di atas benua Xuan Huang. Kompas kuning ini terbuat dari kayu dan diukir dengan berbagai macam rune yang mendalam. Sebuah penunjuk emas tergantung di atas kompas, memancarkan cahaya keemasan yang bergulir, menunjuk miring ke benua Xuan Huang di bawah. Duar, begitu kompas ini muncul, ia melepaskan kekuatan yang dahsyat, dan bahkan secara paksa berkomunikasi dengan energi dan hukum bumi di bawah tanah benua Xuan Huang. Di bawah gangguan kompas ini, formasi tanah di benua Xuan Huang mulai bergetar, dan banyak di antaranya bahkan retak. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pemandangan ini, para pemimpin senior pasukan aliansi menunjukkan ekspresi ngeri. Beberapa formasi tanah di benua Xuan Huang diturunkan dari zaman purba, dan banyak yang diatur oleh Ye Tianfei. Masing-masing dari mereka sangat kuat, tetapi sekarang di bawah gangguan kompas itu, banyak di antaranya benar-benar menunjukkan tanda-tanda akan meledak. Segera aktifkan formasi tanah tertua jauh di dalam tanah. Ketiga, leluhur klan iblis bumi berteriak hampir bersamaan. Formasi tanah tertua yang berada jauh di dalam tanah benua Xuan Huang adalah kartu truf klan iblis bumi. Menurut legenda klan iblis, formasi tanah yang berada jauh di dalam tanah ini secara pribadi disusun oleh leluhur purba klan iblis bumi yang ahli dalam geomansi, dan mereka melindungi keselamatan seluruh klan iblis bumi. Gemuruh, energi bumi yang kuat menyembur dari kedalaman tanah benua Xuan Huang. Lebih dari selusin formasi bumi purba muncul, dan cahaya ilahi kuning memenuhi langit. Benar saja, ada kartu truf. Untungnya, penyihir tua itu sudah memperhitungkannya. Salah satu dewa mensibir, gemuruh, sesosok tiba-tiba muncul dari kompas, duduk bersila di kehampaan di atas bangunan. Sosok itu mengenakan jubah kuning dengan pola ikan yin yang hitam putih tercetak di atasnya. Sosok itu tampak seperti seorang pendeta Tao, tetapi badannya memancarkan energi dan hukum bumi yang kuat, dan tampak seperti seorang geomancer. Setelah sosok kuning itu muncul, tangannya segera mulai menari dengan cepat, membentuk satu segel demi satu, dan menghantam benua di bawahnya. Sepertinya itu adalah tanda kekuatan jiwa, yang kemungkinan besar adalah tanda kekuatan jiwa yang ditinggalkan oleh seorang geomancer purba, terukir di kompas ini. Seorang leluhur klan iblis bumi memandang sosok kuning yang duduk bersila di atas kompas dan mengerutkan kening. Sepertinya kam penjaga memang telah membuat persiapan untuk menghadapi benua Xuan Huang. Kompas ini pasti senjata ajaib peninggalan seorang geomancer purba, dan juga berisi tanda kekuatan jiwa yang ditinggalkan oleh geomancer tersebut. Kata leluhur klan iblis bumi lainnya dengan sungguh-sungguh. Karena benua Xuan Huang tidak dapat melawan, maka kita hanya punya satu pilihan terakhir. Sampaikan perintah ini, semua orang harus mengungsi secepat mungkin. Para pemimpin pasukan aliansi segera berdiskusi menggunakan transmisi suara dan segera membuat persiapan untuk evakuasi. Sepertinya mereka ingin melarikan diri, tetapi kita di sini dan tidak akan membiarkan mereka lolos dengan mudah. Pada saat ini, ketiga dewa dari kam penjaga melihat bahwa kompas telah bekerja dan menekan berbagai formasi bumi di benua Xuan Huang, dan mereka semua menunjukkan senyum puas. Mereka telah memperhatikan para pemimpin pasukan aliansi, dan mereka telah melihat bahwa pasukan aliansi sedang bersiap untuk mengungsi. Duar, ketiga dewa itu meledak bersamaan, dan masing-masing dewa melepaskan energi yang sangat mengerikan. Di kehampaan ke-6, para dewa termasuk yang terkuat di tingkat atas. Diserang oleh tiga dewa bersama-sama adalah hal yang sangat menakutkan bagi sebagian besar pasukan.
Salah satu dewa bergegas datang lebih dulu. Sosoknya terus meninggi. Dalam sekejap, ia berubah menjadi raksasa yang berdiri di kehampaan. Ia dikelilingi badai energi, dan angin menderu, menekan 8 alam liar. Gemuruh, dewa ini melangkah di udara. Kaki raksasa yang besar itu terbungkus rantai padat hukum jalan raya dan jatuh dari langit, dengan napas yang menghancurkan segalanya. Pada saat ini, semua orang di benua Xuan Huang belum mulai mundur secara resmi. Jika kaki ini melangkah turun, pasti akan membunuh banyak orang di pasukan aliansi. Andalkan formasi tanah untuk melawan bersama. Para petinggi di pasukan aliansi saling memandang dan berteriak hampir bersamaan. Gemuruh. Semua formasi tanah di benua Xuan Huang berguncang bersama, melepaskan energi bumi yang dahsyat, dan bersama-sama melawan kaki raksasa yang jatuh dari langit. Namun pada saat ini, kompas yang tergantung di atas benua juga meledak dengan kekuatan represif yang lebih kuat. Sosok kuning di atas kompas tiba-tiba berdiri, menari, dan mulai melakukan semacam keterampilan. Ini seni geomansi, dia sedang melakukan seni geomansi. Seorang leluhur tua klan iblis bumi terkejut ketika melihat aksi sosok kuning itu, dan langsung mengingatkannya. Klan iblis bumi sebenarnya cukup familiar dengan seni geomansi, bahkan banyak orang kuat klan iblis bumi terlahir dengan beberapa teknik rahasia geomansi. Ini adalah bakat yang diwariskan oleh klan iblis bumi melalui darah ras mereka. Saat sosok kuning di langit melakukan seni geomansi, semua energi dan hukum bumi di bawah tanah benua Xuan Huang terabaikan, dan semua formasi tanah di benua Xuan Huang terganggu, dan kekuatan mereka langsung melemah. Bam, bam, bam. Para anggota tingkat tinggi pasukan aliansi beraksi bersamaan, bekerja sama untuk melawan kaki raksasa yang diinjak sang dewa, dan langsung terguncang dan terpental mundur, darah muncrat dari mulut mereka, dan mereka jatuh ke tanah. Wajah kebanyakan orang langsung memucat. Terlalu kuat, kita sama sekali tidak bisa menghentikan mereka. Setiap pemimpin pasukan aliansi merasa sedikit putus asa. Belum lagi 3 dewa, bahkan 1 dewa pun tak berdaya. Mundur, cepat mundur. Pada saat ini, semua pemimpin pasukan aliansi terus-menerus mendesak orang-orang yang menjadi tanggung jawab mereka, karena semua orang telah merasakan ketakutan yang mendalam dari para dewa. Atas perintah banyak pemimpin, orang-orang pasukan aliansi di benua Xuan Huang tidak lagi ragu dan mulai mundur. Duar, satu demi satu susunan teleportasi dan susunan teleportasi diaktifkan terus-menerus. Mereka ingin berteleportasi. Pada saat ini, 3 dewa di langit langsung merasakan situasi ini. Kita akan segera menyegel ruang di benua ini untuk mencegah mereka berteleportasi. Seorang dewa berteriak keras, duar. Ketiga dewa menggunakan teknik rahasia mereka untuk menyegel ruang bersama. Para dewa ini telah mempraktikkan berbagai teknik rahasia tingkat tinggi yang berkaitan dengan ruang. Setelah digunakan, energi ruang yang kuat dan sejumlah besar hukum ruang mulai menyegel benua. Pada saat yang sama, para dewa ini juga menawarkan beberapa senjata sihir tingkat dewa dan membombardir benua. Awalnya, benua Xuan Huang memiliki banyak formasi bumi, dan bahkan jika para dewa datang, mereka dapat bertahan. Namun, kompas di langit dan tanda kekuatan jiwa yang ditinggalkan oleh Geomancer Purba di atas kompas mengganggu energi dan hukum bumi di benua Xuan Huang, yang secara serius melemahkan kekuatan semua formasi bumi, sehingga kemampuan pertahanan benua Xuan Huang menjadi jauh lebih lemah. Ayo kita lawan bersama. Para petinggi pasukan aliansi memandangi senjata sihir tingkat dewa yang bersiul turun dari langit, tahu bahwa pasukan aliansi pasti tidak akan mampu melawan. Mereka semua mengertakkan gigi, terbang ke udara, dan melemparkan semua senjata sihir dalam sekejap untuk melawan ke atas. Bang. Semua senjata sihir yang digunakan oleh para perwira tinggi pasukan aliansi hancur berkeping-keping dalam sekejap, lalu semua perwira tinggi itu terhempas lagi, semuanya jatuh ke tanah, muntah darah terus-menerus, dan beberapa badan yang lebih lemah tercabik-cabik di tempat. Terlalu lemah, sama sekali tidak sepadan dengan usaha kita. Pada saat ini, ketiga dewa menunjukkan ekspresi puas. Oke, ayo kita lakukan bersama, dan bunuh semua makhluk di benua ini, agar semua orang di Void ke-6 mengerti apa yang akan terjadi jika mereka memprovokasi Camp Guardian kita. Salah satu dewa berdiri dengan angkuh di udara, dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berbicara perlahan. Atas perintah dewa ini, ratusan dewa sejati di Camp Guardian memimpin pasukan untuk bergegas menuju benua Xuan Huang. Evakuasi, semuanya cepat evakuasi. Para perwira tinggi pasukan aliansi dengan putus asa mengirimkan pesan,
dan para perwira tinggi ini juga telah mendekati susunan teleportasi darat dan susunan teleportasi terdekat, siap untuk pergi. Namun, karena ketiga dewa telah mengerahkan energi dan hukum ruang angkasa mereka untuk menekan dan menyegel semua susunan teleportasi dan susunan teleportasi di benua ini, efek teleportasi dari susunan teleportasi dan susunan teleportasi ini telah berkurang drastis. Sejauh ini, hanya sebagian kecil orang yang berhasil lolos melalui susunan dan susunan teleportasi ini. Sepertinya korban dari pasukan aliansi kita akan lebih parah kali ini, dan kita bahkan mungkin kehilangan lebih dari separuh rakyat kita. Melihat pemandangan di depan mereka, banyak petinggi pasukan aliansi menunjukkan ekspresi putus asa dan tak berdaya. Pasukan aliansi kita sama sekali bukan lawan dari Kam Penjaga, kata seorang petinggi dengan senyum masam. Pada saat ini, semua petinggi pasukan aliansi menunjukkan ekspresi frustrasi. Jika kita tahu bahwa para dewa begitu kuat, kita seharusnya membiarkan pasukan mundur lebih dulu, dan korbannya tidak akan sebesar sekarang, kata beberapa petinggi dengan enggan. Pada saat ini, pasukan Kam Penjaga telah mendarat di benua Xuanhuang. Meskipun terdapat banyak formasi darat di benua Xuanhuang untuk menghalangi pasukan Kam Penjaga, kompas tua di langit dan sosok kuning tersebut telah melakukan geomansi, mengganggu semua formasi darat di benua tersebut. Oleh karena itu, pasukan Kam Penjaga akhirnya berhasil menembus pertahanan dan mendarat di benua tersebut. Kemudian, bagaikan air pasang, mereka menyerbu pasukan aliansi. Setelah menerima perintah evakuasi, pasukan aliansi tidak berniat bertempur. Mereka semua tetap berada di samping formasi darat teleportasi dan formasi teleportasi, mengantre untuk memasuki formasi dan formasi teleportasi tersebut untuk berteleportasi. Namun, formasi dan formasi teleportasi ini terganggu, dan kecepatan transmisinya jauh lebih lambat dari biasanya, dan efek transmisinya jauh lebih buruk. Mustahil untuk menteleportasi begitu banyak orang sekaligus. Melihat pasukan Kam Penjaga mendarat di benua tersebut, bergegas seperti air pasang yang dahsyat, banyak anggota pasukan aliansi menunjukkan ekspresi putus asa. Aku tidak pernah menyangka bahwa warisan leluhur klan iblis bumi kita, yang telah diwariskan begitu lama, akan hancur hari ini. Ketiga leluhur klan iblis bumi semuanya menunjukkan ekspresi enggan. Benua Xuanhuang selalu menjadi fondasi klan iblis bumi. Selain pasukan aliansi dan anggota klan iblis bumi, terdapat pula sejumlah besar makhluk hidup yang menghuni benua Xuanhuang. Kebanyakan dari mereka adalah makhluk biasa yang belum berkultivasi, termasuk banyak anggota klan iblis bumi yang juga manusia biasa. Sekalipun mereka belum berkultivasi, mereka tentu tidak termasuk di antara manusia biasa yang akan mundur. Hidup dan mati mereka akan bergantung pada kehendak dewa. Terlebih lagi, berdasarkan gaya berdarah perkemahan penjaga di masa lalu, saya khawatir sebagian besar makhluk hidup di benua ini akan dibantai, dan sangat sedikit yang benar-benar dapat bertahan hidup. Terdapat juga banyak dunia kecil terkait di benua Xuanhuang, dan terdapat pula sejumlah besar makhluk hidup yang menghuni dunia-dunia kecil tersebut. Setelah benua Xuanhuang diduduki, nasib akhir makhluk-makhluk di dunia-dunia kecil tersebut pasti tidak akan cerah. Faktanya, banyak anggota Aula Mahiyat Yin yang mengikuti pasukan perkemahan penjaga ini. Para anggota Aula Mahiyat Yin ini pasti datang khusus untuk mengumpulkan mahiyat. Untuk mengumpulkan mahiyat, para penghuni Aula Mahiyat Yin akan membunuh semua makhluk hidup kemanapun mereka pergi. Bersambung. Tetap bersama Suara Serak AI, dan tunggu kelanjutan novel 9 Sutra Matahari yang ke-374. Terima kasih telah bersama Suara Serak selama ini.